sehingga supaya masalah ini cepat selesai, Loli cepat di rumah, Papi bisa lihat setiap hari, ya kan? Saya nggak percaya kalau LM, dalam ini Loli, sudah berbahagia. Loli sama manusia. Iya. Yang jelas. Cowoknya ganteng nih. Bener. Ya, iya dong. Itu baru anak Nikita Mirzani. Setelah ramai menjadi pemberitaan mengenai konflik dengan sang ibu yang berlarut-larut, Laura Mezani atau Loli kini kondisinya berangsur membaik, terutama psikologisnya. Setidaknya, hal itulah yang disampaikan Nikita Mirzani sebagai seorang ibu. Bahkan Nikita membagikan foto Loli yang tengah tersenyum bahagia. Tidak itu saja, Nikita juga membagikan momen saat Loli tengah bersama seorang pria yang dipanggilnya Papa. Banyak yang menduga jika pria yang tengah memeluk Loli tidak lain ialah ayah kandungnya. Sontak saja kabar tersebut mengejutkan banyak pihak, tidak terkecuali seterunya Rasman yang tidak mempercayai unggahan Nikita. Maka seperti inilah unggahan Nikita saat membagikan video Loli bersama seorang pria yang dipanggilnya Papa. Ya, sehingga supaya masalah ini cepat selesai, Loli cepat di rumah, Papi bisa lihat setiap hari, ya kan? Ya udah. Ya. Kan saya udah bilang, Laura itu sudah sadar dan dia bakal preskon. Kok Loli mau preskon ada yang ketakutan? Kenapa? Kalau emang nggak ngapa-ngapain dan tidak mempengaruhi pikirannya Laura, ya nggak usah takut, santai. Laura nggak dalam tekanan kok sekarang, dia bebas. Pikiran dia sudah jernih, dia sudah tahu mana yang salah dan benar. Jadi nggak usah takut. Kalau orang yang mau preskon ada yang ketakutan, kan lucu ya. Saya nggak percaya kalau LM, dalam ini Loli, sudah berbahagia. Kalau Nick Berni ngomong, nggak usah kita tanggapin lah. Saya kira ini adalah sebuah pembicaraan yang menurut saya, ya kalau bisa saya bilang, dia pembohong. Dia sudah janji 5 miliar. Tim saya sudah menagih itu. Masa lu nggak malu? Malu dong. Jawabannya nanti boleh juga dijawab oleh Fadel. Jawabannya, foto tersebut tidak kami percayai. Tampilkanlah foto NM dengan dengan LM. Tampilkan foto Nikita Mirzani dengan Loli. Lagi mesra-mesraan, lagi suap-suapan, lagi peluk-pelukan, maaf-maafan, itu baru keren. Kalau ini jadi serius di mata kami begini. Pertama, anak ini berhijab. Ketemu saya berhijab. Tiba-tiba tidak berhijab. Dan ini di-post. Apakah ini persetujuan dia? Kalian ingat ya, ketika pertama kali saya dengan Rahmat, Kemen PPA, unit PPA, dengan safe house mengantar ke rumah sakit Polri, itu Loli komplain, Om, saya kan di sini, di kamar ini ada CCTV di luar yang jaga. Saya kalau mau tidur gimana? Saya kan buka hijab. Segitunya dia. Saya nggak mau kelihatan rambut saya. Ini benar ini. Dan saya langsung keluar. Bicara dengan penjaga. Saya tanya, ini yang jaga banyak perempuan apa laki-laki? Oh, kita rata-rata perempuan. Tolong ya diberitahu kalau nanti ada laki-laki, info ke dalam. Biar Lolinya tidur, dia pakai hijab. Ini kata-kata Loli. Ada yang pernah melihat foto itu kok. Saya pernah perlihatkan. Dan nggak perlu saya menanggapi karena nggak penting buat saya dia mau bicara apa saja. Nggak penting, yang penting saya tahu dan ada yang pernah saya lihatkan fotonya, saya ada di situ. Nah makanya ngomongan dia itu tidak kami respon
seolah-olah itu adalah benar dan membuat kami kepikiran. Enggak lah. Nah, tetapi seandainya, catat nih ya, seandainya Loli dalam keadaan baik, dia sudah berbahagia, monggo, come on. Kita tidak juga harus mempersoalkan itu. Silakan, kalau itu demi kebahagiaan dia. Yang penting jangan ada intervensi dalam hidupnya Loli. Kabar membaiknya hubungan Nikita dengan putri sulungnya, Loli, disambut baik oleh Fitri Sahuteru. Meski Fitri sendiri kini tengah berseteru dengan Nikita, ia tetap memberikan dukungan dan harapan hubungan ibu dan anak itu bisa terjalin dengan baik, sebagaimana layaknya hubungan ibu dan anak pada umumnya. Meski Fitri sendiri kesal, dirinya kerap disudutkan dan dianggap ikut campur dalam permasalahan orang lain. Tentu saja yang dimaksud adalah permasalahan Nikita dengan putrinya. Sebelumnya, Fitri sempat dituding menjadi salah satu biang kerok yang memisahkan hubungan ibu dan anak. Melalui tanggapannya baru-baru ini, Fitri membantah semua tudingan miring tersebut. Ia ingin perseteruannya dengan Nikita tidak perlu melibatkan seorang anak yang tidak tahu menahu permasalahan orang dewasa. Kita itu tidak perlu terlalu banyak mencampuri urusan pribadi seseorang. Jadi saya tidak mungkin akan bertanya, kamu sudah bertemu dan sebagainya. Yang jelas kan saya cuma datang, saya lihat anaknya ketawa-ketawa, ngobrol panjang sama saya. Bukan hanya saya, ada beberapa orang. Kita santai kok, dalam keadaan santai. Bahkan kita makan rame-rame. Sikap Loli yang mulai melunak disambut hangat oleh Nikita. Bahkan belum lama ini, Nikita membagikan foto sang putri tengah bersama seorang pemuda yang usianya tidak jauh dengan usia Loli. Saat disinggung mengenai adanya hubungan spesial antara Loli dengan pria tersebut, baik Nikita maupun kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, tidak membantahnya. Ya, keduanya mengisyaratkan jika Loli telah memiliki masa depan baru dengan seorang pria yang sudah disetujui oleh Nikita. Lantas seperti apa nasib Fadel mengetahui jika kekasihnya itu telah berpaling? Dan benarkah Fadel sudah benar-benar ikhlas melepas Loli? Dan pada saat ada di sini mungkin ibunya mau ngelihat gua ekspresinya seperti apa. Karena pada saat datang ekspresi gua lagi bahagia, coba gua tes nih gitu. Dia cemburu nggak gitu. Iya, kayak gitu. Jadi buat kalian semua yang ada di sini, gua harap kalian semua bisa dilihat lagi apakah itu sekarang soalnya zamannya udah canggih, AI bisa dilihat dulu atau memang bener ada pun, it's okay, nggak apa-apa. Karena cinta itu nggak bakal bisa dihalangin apapun, cinta itu nggak bakal bisa seperti itu. Ya, harus lebih dewasa lagi. Tahun 2025 udah harus dewasa. Umur gue udah 21 harus lebih dewasa lagi. Ya gitu. Loli sama manusia. Iya. Yang jelas. Cowoknya ganteng nih. Bener. Ya, iya dong. Itu baru anak Nikita Mirzani. Kamu yang buka hijab atau dibukakan hijabnya? Itu poin satu. Poin yang kedua, dia sekarang dibilang cantik. Nah, kalau sekarang dia sudah rambutnya lurus, kemudian didampingkan dengan seorang laki-laki yang dibilang itu pacar dia, nah berarti podo wae. Anak di bawah umur disanding-sandingan dengan cowok. Jadi urusan ini nggak usah dipamer-pamer, urusan asmara. Kemarin katanya sama si Fadel. Nah terus pindah lagi nanti ke laki-laki lain. Apa kayak mau NM, tukar-tukar? Kan setahu saya bukan main kelereng ini. Lempar kelereng, pindah lagi kemari. Nanti pergi ke kantor kelereng lain, ganti lagi itu kelereng aku. Enggak, balik lagi kelereng. Enggak ngerti saya ini. Saya sampaikan foto itu benar. Atau foto itu benar. Saya tidak perlu sampaikan tempatnya di mana. Foto itu benar karena ada saya.
Ada saya, dan itu difoto. Ada saya, ada beberapa foto, yang lainnya tidak perlu saya beritahu. Ada saya, ada beberapa orang, dan foto yang berdua itulah yang mungkin diberitahukan kepada Nikita, ya. Dan itu diberi hak. Saya mohon maaf, saya tidak tahu nama lengkapnya. Yang jelas santai, dia ketawa-ketawa, happy lah ya. Kalau kita bahasa yang paling gampang, dalam keadaan dia sukacita. Laura santai dengan laki-laki tersebut, itu masih sama, usianya tidak jauh dengan Laura, beda-beda tipis lah ya usianya. Ya mungkin kalau Nikita sudah memposting, berarti Nikita menyetujui mungkin ya, untuk Nikita menyampaikan kepada masyarakat, ini loh anak saya, ini anak saya, namanya Laura Mezani Mawardi. Dia dalam keadaan sehat, dia santai, dia ketawa, bahasa yang saya dengar semakin cantik anaknya. Dan itu diposting, dan postingan itu bukan dia sendiri, ada laki-laki lain dengan usia tidak jauh daripada Laura. Nikita tidak hanya mengabarkan jika putri sulungnya tengah menjalin kedekatan dengan pria lain, tetapi juga mengabarkan jika Loli akan kembali melanjutkan pendidikannya di luar negeri yang sempat terhenti. Menurutnya, Loli seorang anak yang cerdas dan mempunyai keinginan yang kuat untuk kembali melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Lantas, akankah selama menempuh pendidikan di luar negeri, Loli akan menjalin hubungan LDR dengan kekasih barunya? Karena setelah masalah ini selesai, Laura akan pergi lagi ke suatu negara karena dia pengen sekolah katanya. Ya sudah, sebagai orang tua yang masih mampu untuk membiayai anaknya sekolah, ya sudah, karena memang umurnya pun masih memungkinkan untuk sekolah, jadi ya disekolahin lagi. Tapi kasus ini harus selesai. Mudah-mudahan minggu depan kasus ini selesai. Kan saya udah pernah bilang, apapun yang keluar dari mulut saya itu fakta. Tapi tinggal waktu yang membuktikan. Waktunya kapan itu saya tidak tahu. Semuanya berproses. Jadi tinggal tunggu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu depan selesai. Benar nih, kita akan menyekolahkan, dan itu jauh hari sudah ngomong sama saya. Nanti bang, selesai urusan ini saya akan berangkatkan lagi Laura dan akan saya sekolahkan. Karena dia anak yang pinter, anak yang berprestasi, dan mempunyai IQ yang tinggi, informasi dari Niki. Jadi akan disekolahkan di luar negerinya di mana, saya belum mendapatkan informasi. Teknis-teknis saya tidak tahu, karena itu menjadi ranahnya Nikita. Tapi benar kalau dia ingin menyekolahkan, benar. Akan segera disekolahkan di luar negeri, itu benar. Karena itu disampaikan langsung kepada saya. Dan saya tidak tanya di luar negeri mana, karena bagi saya itu hak seorang ibu ya. Mungkin dia punya pertimbangan, apakah di negara ini kan itu kan harus ada mengisi visa. Harus meminta visa kepada kedutaan besar yang di mana negara tersebut ada. Misalnya di Jakarta pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kasih sayang seorang ibu itu kan selamanya. Nggak perlu kita perdebatkan, nggak perlu kita tanyakan gitu ya. Jadi misalnya ada anak terus tiba-tiba hari ini mungkin suka manjat pohon, besoknya dia sekolah terus, nggak perlu kita debatkan. Jadi jangan terus misalnya anak ini tiap hari manjat, dia jangan disekolahkan, dia kerjanya manjat pohon, kan tidak seperti itu. Kasih sayang orang tua itu tidak akan pernah putus. Itu teknisnya ya biar orang tuanya lah yang menentukan. Soal nanti memberikan kasih sayang dengan cara memberikan yang terbaik buat anaknya, itu kan hak daripada ibunya lah ya, atau orang tuanya. Jadi nggak ada lah yang perlu kita kembali ke belakang. Hidup ini kan kita harus melihat yang ada di depan kita. Jadi bukan kita melihat ke belakang menjalani kehidupan. Kalau menjalani kehidupan kita melihat ke belakang, kita nabrak nanti. Di depan kita tidak tahu, kita tabrak semua. Dan itu akan membuat penderitaan buat kita dalam menjalani kehidupan. Kehidupan kita jalani, kita lihat di depan kehidupan ini seperti apa, kita jalan ke depan seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers.
Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.